Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa sallam Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim fil alla inna minal hamidum majid. Alhamdulillah anak-anakku, puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat zat ilahi Rabbi, karena tentu atas berkat rahmat, ridho, rizki, karunia, berkah dan limpahan kasih sayangnya kita bisa berkumpul lagi walau hanya berada di room meeting ini ya. Teman-teman bisa langsung lihat Mas Uwi dari YouTube. Sudah dibagikan linknya nanti. Semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, yang sakit segera sembuhkan, dan teman-teman mendapatkan rahmat dari itu dari Allah dari segala kegiatan teman-teman. Amin. Salawat, salam, serta segala puji-pujian yang baik mari kita curah limpahkan pada Rasul kita, baginda kita, Habibana wa Nabiyana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga Allah curahkan juga kepada keluarganya, sahabatnya, tabi-tabinya, dan semoga salawat tersebut sampai kepada kita selaku umatnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya. Ya anak-anakku sekalian, sebelumnya mohon maaf pada hari Minggu kemarin saya nggak bisa ngisi karena kebetulan harus pergi keluar kota selama 2 hari ya. Ada biang kerok kenapa harus saya keluar kotanya, soalnya teman-teman saya cuma satu di sini. Ya harus pergi keluar kota selama beberapa hari dan itu konsepnya dadakan ya. Sekaligus saya ada kegiatan Sulinjar, survei lingkungan belajar di sana. Jadi saya baru bisa ngajar dan baru kesampaian hari ini. 2 hari kemarin sempat drop dan lagi banyak kegiatan juga. Nah, jadi teman-teman bisa disimak video ini dengan baik-baik ya anak-anak semua. Oke, kemarin enggak kemarin sih ya. Jumat kemarin kita sudah bahas terkait tanda-tanda kiamat. Kita bahkan menghitung gitu perhitungan tanda kiamat sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Mas Uwi izin share screen dulu ya sebentar. Nah, ini udah ada sesinya ya. Nah ini anak-anakku semua. Kemarin kita sudah menghitung gitu. Kira-kira maksimal hari kiamat itu terjadinya kapan sih gitu? Atau tanda-tanda kiamat itu kira-kira kapan akan datangnya? Paling lama gitu ya, paling lama. Sesuai dengan sabda Rasulullah SAW bahwa umur umat muslim itu tidak akan lebih dari 1.500 tahun semenjak kepergianku gitu. Sekarang kita hitung ada 1445 Hijriah. Kemudian kalau misalnya kita hitung berdasarkan Nabi Isa nanti datang ke muka bumi itu selama 40 tahun, berarti kita masih sisa punya waktu 15 tahun lagi menuju tanda kiamat yang pertama. Jadi kurang lebih hanya 15 tahun lagi kita akan mencicipi mungkin ya. Teman-teman masih hidup di umur segitu ya. Masih tetap hidup di umur segitu gitu ya, mencicipi yang namanya hari kiamat gitu. Nah, oleh karena itu anak-anakku semua, saya meminta kepada Anda semua agar aware gitu ya bahwa memang tanda kiamat itu sekarang sudah semakin dekat berada di hadapan mata kita, dan tidaklah orang itu diselamatkan dari ujian tanda-tanda hari kiamat kecuali memang dia adalah orang-orang yang beriman gitu ya. Am hasiballadzina amanu. Apakah kamu berpikir gitu bahwa kamu itu sudah bilang bahwa kami ini beriman sedangkan kamu belum diuji gitu. Bahkan Rasulullah SAW berfirman, apakah mereka orang-orang berpikir mereka akan masuk surga begitu saja dan tidak mendapatkan ujian yang sama seperti orang-orang terdahulu? Sekarang kita melihat bagaimana Palestina sudah menyerang Israel, bagaimana subur dan hijaunya tanah Arab, dan bagaimana kekeringan sudah mulai ditahan. Ya, ingat, tidaklah Dajjal itu datang kecuali Allah menahan 3 tahun kekeringan. Yang tahun pertama Allah menahan seperempat hujan, sehingga misalnya tahun ini intensitas hujannya 10 bulan, Allah tinggal apa namanya menyisakan 7,5 bulan hujan. Tahun kedua menahan setengah hujan, dan tahun ketiga benar-benar ditahan hujan. Ya, nah kita sedang merasakan musim kemarau yang panjang. Ini adalah badai El Nino terpanjang di abad ini, teman-teman. Ya, mungkin memang waktu kita sudah dekat untuk mendekati hari kiamat. Ya.
kemarin kita sudah membahas nih bagaimana tahapan-tahapan hari kiamat. Dimulai dari yaumul qiyamah atau hari kehancuran, yaumul ba'ats hari kebangkitan, ya nanti di mana orang-orang dibangkitkan oleh orang kuburnya, kita semua nanti dibangkitkan dan nanti dikumpulkan di yaumul mahsyar, ya di pada mahsyar, kemudian di yaumul hisab atau yaumul mizan, nanti dihitung amal kita, tetap di padang mahsyar juga, tapi nanti dihitung amalnya. Dan yang terakhir kita akan bertemu di yaumuddin, di hari pembalasan ya anak-anakku semua. Tanda-tanda kiamat sudah Mas Uy jelaskan sebelumnya ya. Sebelum kita membahas hari kiamat, Mas Uy sudah membahas tentang tanda-tanda kiamat. Teman-teman yang lupa, teman-teman yang masih mengingat-ingat hal itu, teman-teman tinggal ngebuka video di YouTube ya, recordingnya masih ada. Ya Mas Uy masih nyimpan recordingnya. Tapi ini adalah tanda-tanda kiamat yang paling dekat dengan kita. Tanda-tanda yang paling kiamat yang paling dekat dengan kita. Dari 10 tanda kiamat utama. Yang pertama, banyaknya perempuan menyerupai laki-laki, laki-laki menyerupai perempuan dan sebaliknya. Kita melihat bagaimana kaum LGBT, kaum boti seperti itu mulai muncul di hadapan kita. Anda tidak buta, Anda juga banyak melihat teman-teman Anda mungkin bahkan seperti itu. Pasti sebagai sosok muslim kita tidak perlu bersuzon gitu ya, kayak dia ngondek kayaknya dia gay gitu, dia ngondek kayaknya dia homo gitu. Kita nggak perlu, kita hanya perlu berpositif tinggi saja. Tapi kan dari situ kita bisa banyak melihat banyak banget kumpulan-kumpulan orang laki-laki menyerupai perempuan. Kita melihat bagaimana Amerika Serikat mulai meliberalisasikan non binary, alias orang tuh boleh loh gak milih kelaminnya sama sekali dan lain sebagainya. And I think that was a creepy moment. Itu adalah hal yang paling menyeramkan yang terjadi saat ini. Anda tidak buta, Anda juga tidak menutup hati Anda. Saat ini yang terjadi saat ini merupakan tanda-tanda kiamat yang telah diceritakan oleh Rasul 1400 tahun yang lalu, 1500 tahun yang lalu. Dan kalau kita berpikir bahwa tanda kiamat itu masih lama dan saya itu tidak akan mengalami tanda tersebut, maka berhati-hatilah dengan apa yang Anda ucapkan. Karena sesungguhnya hari kiamat makin semakin dekat gitu ya. Al-haqqu mal haqqu wa ma adraka mal haqqu gitu ya. Hari kebenaran itu semakin dekat, bahkan 1500 tahun yang lalu Allah bilang, boleh bisa jadi Muhammad hari kiamat itu semakin dekat mendekati arah dirimu gitu. Tapi itu 1500 tahun yang lalu. Anda bayangkan sekarang kita sudah serabu apa dan sedekat apa. Masih pernah cerita kan ya, Ustadz Abdul Somad di tahun 2018 di antara ceramahnya dia pernah bilang kiamat itu nggak lebih dari 10 tahun berdasarkan hitungan dari sabda-sabda Rasulullah tentang perhitungan hari kiamat dan lain sebagainya. Sebenarnya teman-teman tidak ada hadis terkait apabila Palestina menang maka itu tanda kiamat, bukan seperti itu. Tapi hadisnya yang lebih tepatnya seperti ini. Belum terjadi kiamat sebelum orang-orang Muslim mengalahkan orang Yahudi. Nah dari sini kan kita melihat orang yang melawan orang Yahudi sekarang siapa? Palestina, Hamas yang sedang melawan Israel. Israel itu kan komplotan orang Yahudi. Nah di sini banyaklah para ulama yang menduga dan memberikan perkiraan bahwa ini tanda kiamat yang sebenarnya sedang terjadi ya anak-anakku semua. Jadi sebenarnya exactly-nya bukan Palestina menangnya gitu ya, tapi umat muslim yang menang gitu. Nah, umat muslimnya sekarang diwakilkan oleh siapa? Kebetulan oleh Palestina gitu. Kemudian banyak terjadi kejahatan di masyarakat. Ini sudah hal yang paling normal yang kita dengar setiap hari adalah normalnya kriminalitas ya. Berapa banyak Anda setiap hari mendengar kasus pembunuhan, pemerkosaan, pelecehan seksual, korupsi dan lain sebagainya. Hal ini terjadi begitu saja tuh. Dan hal ini menjadi pertanda bahwa bumi tidak akan lama lagi untuk bertahan. Kemudian banyak para ulama yang soleh meninggal dunia. Kita melihat betapa banyak yang ustadz, betapa banyaknya gitu ya ulama-ulama yang alim yang Allah cabut, Ustadz Jaber, Ustadz Jeffrey, almarhum yang sudah lama meninggalkan kita dan lain sebagainya gitu. Ulama-ulama yang soleh yang meninggal dunia ini adalah salah satu pertanda dicabutnya ilmu ya. Tidak akan diberikan hari kiamat pada umat muslim kecuali ilmu mulai dicabut dari muka bumi. Kemudian umat Islam bertambah tapi kualitasnya menurun. 270 juta penduduk di Indonesia, lebih dari setengahnya menganut agama Islam.
tapi lebih dari setengahnya juga tidak bisa baca Quran. Tanda kemunduran zaman yang paling nyata ada di hadapan kita. Nah, ini ada hikmahnya. Untuk apa sih kita beriman kepada hari akhir gitu? Apa pentingnya kita beriman pada hari akhir? Dengar ya teman-teman. Barang siapa meragukan datangnya hari kiamat, maka neraka adalah baginya. Ya. Allah sudah berfirman. Maksudnya lupa ya ayatnya bagaimana. Tapi ini seperti ini. Saya cari dulu deh ya ayatnya. Tunggu sebentar deh. 5 menit. Enggak 5 menit lah. 30 detik. Nah, kata Allah di Quran surat Al-Baqarah ayat 23, Allah SWT berfirman, "Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina," kata Allah. Ya. Jika kamu meragukan Al-Qur'an yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, ya, maka buatlah yang semisal dengannya. So, kalau kamu ragu-ragu, buat yang semisal. Atau kamu buat karangan cerita hari kiamat kalau bisa. Enggak bisa. Ya. Makanya Allah SWT berfirman lagi di Surah Al-Baqarah ayat 147, Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran itu dari Tuhanmu, maka janganlah engkau Muhammad sekali-sekali termasuk ke dalam orang yang ragu. Ya, gak boleh ragu-ragu sama hari kiamat. Gak boleh ya. Ingat ya. Kalau kita ragu kita nggak akan ditolong oleh Allah ya. Nauzubillah min dzalik. Janganlah keraguan itu apa namanya? eh, menyelimuti hati kamu gitu ya. Kayak Allah Subhanahu wa taala firman, afa'ina bil khalqil awal bal hum fi labsim min khalqin jadid di Quran surah Qaf. Maka apakah kami letih dengan semua penciptaan yang pertama? Maksudnya sebelum kiamat tidak. Bahkan tentang penciptaan mereka dalam keadaan ragu-ragu tentang penciptaan yang baru, mereka ragu-ragu tentang datangnya hari kiamat, maksudnya penciptaan yang baru itu. Yaitu hari kebangkitan, yaumul ba'ats itu mereka ragu-ragu. Kata Allah kayak gini, menurut kamu saya capek gitu, menciptakan kamu sebelum hari kiamat. Bahkan mereka ragu-ragu tentang penciptaan yang kedua ini. Kemudian walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan dalam hatinya dan kami lebih dekat daripada ular lehernya. Allah berfirman seperti itu. Makanya kita nggak boleh ragu-ragu tentang hari kiamat. Nggak boleh ya. Manna'il lil khairi mu'tadim murib. Lemparkanlah olehmu orang-orang itu ke neraka jahanam. Semua orang yang sangat ingkar dan keras kepala. Ya manna'il khairi mu'tadim murib. Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melampaui batas dan bersikap ragu. Makanya kita nggak boleh ragu-ragu kalau iman, namanya iman ya harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan dan direalisasikan dengan perbuatan. Ya. Hikmah beriman kepada hari akhir pasti yang paling pertama itu membuat kita rajin beribadah. Kan saya sudah bilang, hidup kita di dunia ini tidak lain tidak bukan adalah untuk mempersiapkan hari kiamat, ya, agar kita senang membuat kebaikan, menghindari perbuatan tercela. Ya, sekiranya kita sudah berbuat yang tercela, Allah selalu memberikan pintu ampunan. Ya, makanya ketika kita berbuat tercela meminta ampunan kepada Allah, dan wajib bagi kita untuk bersabar atas apapun yang terjadi pada hidup kita. Nah, teman-temanku semua, itu adalah hikmah terkait hari kiamat dan bagaimana cara kita menjaganya. Memang matahari hari kiamat tidak akan pernah berakhir. Saya ingin agar teman-teman apa namanya eh, sadar gitu bahwasanya hari kiamat itu tidak akan lama lagi. Allah SWT sudah mempersiapkan bagi hamba-hamba yang beriman tempat untuk berlindung. Hanya Allah saja tempat berlindung syafaat setiap pertolongan. Kalau ada yang mau ditanyain silakan di kolom komentar atau di chat post apa saja ya teman-teman. Sekian dari Mas Ui untuk hari ini. Mohon maaf untuk kurang lebihnya. Bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time. See you next week.